itu dapat kita bacakan karena ada kaidah takdir atau taksis. Ya, bukan. Jawaban takdir. Kalau seandainya itu berkaitan taksis maupun takdir, ya maka kalau dia itu berkaitan. Jawabannya itu bukan takdir atau taksis. Oke. Jadi jawaban dari desa 02 ini tidak jauh beda dengan desa 04 yang mengatakan karena idopa tersebut bentuknya adalah idopa yang tidak mahdoh koyur. Sedangkan kalau yang mahdoh itu kaidahnya adalah taksis dan takrif yang itu mencegah adanya adimo. Berarti kalau bukan mahdoh koyur berarti tidak mencegah adanya adimo. Seperti itu ya. Sekarang desa 06. Pertama pertanyaannya diberikan alasan yang mendasari bodoh yang berupa dengan mendasari dan disintasi. Boleh mengatakan ya karena ada adanya takdir ya karena adanya takdir. Ini jawaban dari desa yang agak sama di sini karena adanya takdir ya. Karena adanya takdir. Agak beda ya. Dari desa sama ada alasannya adanya takdir dalam idola yang bentuknya yang berupa jamak mudzakkar salim atau isim tasnya. Jawaban yang pertama yang mengatakan karena bukan karena berupa wajah. Silakan untuk ditampilkan ibadah. Kita habis ketemu yang ini itu. Ini ada video nanti kita terakhir nanti. Yang kita sampai dekat ini kita. Selanjutnya dari ibaratnya dari berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wala tudaiku al-idhafatu tahrina wala muqaddariyatu al-idhafi mutlaqah wala mandihan ya'an maksudah minha asalatun ta'lih wa qawluhu asalatun ta'lih aydan maksis. Kalau jiwakan itu berbeda pakai sama taksis itu kami mengatakan tidak adanya ya. Kalau tarik kalau nanti bisa ada biasa ini agak beda doanya karena masih bisa dalam ini berangkat dari kita dan tapi itu berarti alasan disebut untuk malam nasbullah atau kopiah kita nama bola ila aqal wa jannatu adwari wa zaidan baini wa dharibu wa fi wujudi tahdi. Kalau lagi berbeda. Oke, kami simpulkan kembali
Di sini untuk pertanyaan soal yang menanyakan tentang alasan mendasari kenapa diperbolehkannya menetapkan hal ketika apa model itu berupa jalan model saya atau itu apa? Kemudian ada 3 jawaban. Yang pertama dari DS104, jawabannya karena idofah tersebut merupakan idofah yang paling aktual. Jawaban dari DS102 juga sama, dan ini diperjelas dan lebih diperjelas karena idofah tersebut juga berupa ghairul mamdud, yang mana kalau ghairul mamdud itu faedahnya bukan takrif dan taksis. Sedangkan dalam praktek yang berfaedah taksis dan takrif dan taksis itu tidak boleh menetapkan hal. Berarti kalau faedahnya bukan taksis dan takrif, maka boleh menetapkan hal. Itu dari DS102. Dari DS106 ini lebih menekankan kepada masalah takrif tidaknya. Jadi alasannya kenapa kok diperbolehkan menetapkan hal dalam model yang berupa jamak mudzakkar salim ataupun istitasnya di sini karena adanya takhfif. Jadi kalau ada takhfif dari DS105 mengatakan boleh menetapkan hal seperti itu ya. Mungkin dari ketiga jawaban ini kami angkat beberapa intirola. Yang pertama dari Sohibul Asilah, kemudian dari USD, selanjutnya DS108. Diruntut mulai dari DS105. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa? Jawaban dari para musyawirin ini sangatlah unik seperti itu, Bang. Karena jawabannya itu yang berfaedah takfir. Takfir dari segi mananya seperti itu. Masa al itu faedahnya takfir? Seperti apa itu? Gak berbobot beras itu, Bang. Dari DS105 ini memahami alnya apa susunan idofahnya. Dari DS105 ini memahami takfir alnya apa? Alnya seperti itu ya. Lanjut di USA ya, USA. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya kami itu seperti ini. Coba bagi si pegawai pausa tasawuf apa yang dinamakan Lanjut terakhir DS108. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika semuanya idofah rumah itu ketika yang pertama itu dikasih al, dan yang kedua itu tidak ada alnya. Contohnya ada ibu Zaidi. Yang kedua itu harus ada alnya, Pak. Maksudnya bagaimana? Kami kurang tahu. Yang kedua itu yang tidak ada alnya dalam contoh ada ibu Zaidi. Itu tidak boleh ada alnya. Padahal itu guru mampu juga, Pak. Yang mana yang tidak ada? Apa yang pertama, apa yang kedua? Yang kedua. Yang kedua. Ya. Ada yang kedua. Jawaban untuk diselaraskan dengan jawaban yang ada dari titik mananya. Pertanyaannya itu kan mengenai tentang adanya al di modal bukan di modal itu. Bagaimana? Ya, kan di sana tuh mengatakan intinya idofah ke rumah, Pak. Terus padahal idofah itu kalau mufrad tidak ada alnya. Kalau mufrad itu syaratkan ada alnya. ini kalau saya bingung ini bagaimana? Sudah berarti ya, sudah ya. Berarti sekarang cukup dari DS105 dengan DC ya. Untuk intirotan atau keistilahan mengenai jawaban yang ada dari DS105 ini mempertanyakan tentang gambaran kenapa hal itu dikatakan takhfif, ada takhfifnya. Itu nanti kalau memang dari musyawirin merasa ini intirotannya tidak masuk, silahkan diikuti kembali. Kemudian dari USA ini menanyakan tentang
kami ambil perwakilan saja. Yang lebih jawabannya menitik beratkan kepada takfir, yaitu DSH 06. Silakan. Untuk iskalan dari DSH 05 silakan dijawab, dan juga dari USA. Untuk DSH 06. Yang lain dulu. Ya mungkin yang lain dulu yang bisa mewakili. Desa 02, Desa 04, atau yang lain. Yang lain kalau bisa membantu. Terbalik Pak, terbalik. SMS tuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan diselat. Jadi kan seperti ini. Nggak usah penyebutin. Jadi kan ada idofah itu ada mahdo. Memang kalau idofah mahdo itu faedahnya adalah tahsis ataupun nanti takrif. Kalau idofah ghairu mahdo itu adalah tahfif. Pertama, kenapa kok faedahnya tahfif? Karena sebenarnya susunan dari doribu zaidin itu adalah doribun zaidun. Ketika dimudhofkan maka tanwinnya itu akan hilang, itu segi tahfifnya. Ataupun nanti yang berupa jamak mudzakkar salim ataupun tasniyah itu hilang. Makanya kalau nanti berupa isim tasniyah ataupun jamak, kenapa kok boleh ada alnya? Itu ada moderator dalam kawkib. Karena di sana ada tahfifnya. Jadi contoh sebelum kita jadikan idhofah, itu kan ad-doribuna zaidan, ada nun plus ada al. Maka kalau nanti kita mudhofkan, maka itu akan lebih meringankan, dalam artian nunnya dibuang, ad-doribu zaidin. Beda halnya dalam mufrad dimudhofkan ataupun tidak itu sudah tidak ada tanwinnya. Makanya meskipun nanti dimudhofkan tidak ada segi tahfifnya. Karena kenapa? Karena tanwinnya dari awal sudah tidak ada, moderator. Kalau contoh yang mufrad, contohnya seperti apa kalau mufrad? Contoh yang mufrad sebelum kita idhofahkan itu adalah ad-doribu zaidan kan, moderator. Jadi dalam lafaz ad-doribu itu kan tanwinnya sudah tidak ada, melainkan diganti al. Maka kalau kita idhofahkan maka di sana tetap bisa dipahami. Tetap gak ada segi tahfifnya, meskipun di sana tanwinnya tidak ada, tapi di sana ada al, moderator, yang menempati tempatnya tanwin seperti itu. Untuk poin yang kedua dari itirotan Desa 05 mungkin sekaligus bisa dijawab. Pertanyaannya itu keiskalannya dari mana dikatakan al itu ada faidah takhfifnya seperti itu. Bisa dipahami ya? Dari segi mana al itu dikatakan ada faidah takhfifnya. Kalau memang dirasa ini itirotannya salah paham, ya silahkan diitiroti kembali. Bagaimana? Jadi sebenarnya, moderator, yang ada tahfifnya itu bukan alnya, moderator. Yang ada tahfifnya itu karena diidhofahkan itu. Jadi kan seperti ini. Kalau dalam isim tasniyah dan jamak kita tambahkan al, maka kan itu bentuknya tambah panjang, moderator. Ya kan? Plus ada al, ada nun. Makanya kenapa kok nanti dimudhofkan alnya itu ditetapkan boleh? Karena kalau nanti kita dimudhofkan nunnya itu akan hilang. Makanya ketika panjang dikurangi kepanjangnya, maka itu akan munasib, moderator. Bedanya dengan yang mufrad. Mufrad itu gak ada yang ini. Saya baca takbir dulu, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaumuha fil wasfi kafin in waqa musannan au jam'an sabilahum tab. Kalau huwa kamu fil wasfi langkol saja, moderator, biar gak lama-lama. Walai halla asyareh ayin wako alwas musannan au jam'an, maka fawujudu alfi fihi muknin an wujudiha fil mudhof ini. Jadi kan memang kalau nanti berupa jama' atau mudhof atau apapun atau berupa tasniyah, maka kan adanya al itu dalam mudhof itu tidak masalah meskipun mudhofnya itu tidak ada. Lakin fihi annal kafiya an wujudiha fil mudhof ilaih laisa huwa wujuduha fil mudhof bal wuqu'u musannan. Jadi di sini itu bukan nantinya. Jadi kan dalam idhofah mudhof ilaihnya itu ada al, kan tidak masalah, moderator. Bukan hanya nanti dalam mudhof ilaih itu mudhofnya agak ada nanti mudhofnya boleh nantinya, bukan, melainkan di sini itu keperbolehannya karena berupa tasniyah ataupun jamak.
lianna wujudaha fil mudhaf hilaful asli maka fayuhtaju li musawwi wa huwa musakalatu kauniha fil mudhaf ilaih ka amrin aw wuqu'iha musannan aw jam'an. Jadi sebenarnya mudhaf itu kalau ada alnya itu adalah hilaful asli mudharator, tidak boleh. Tapi untuk makanya berhubung hilaful asli itu butuh terhadap musawik. Apa musawiknya? Itu salah satunya adalah musakalah, itu musakalah mudhaf ilaihnya harus ada ataupun nanti berupa jama' ataupun tasniyah. Kenapa? Li'annahu lamma tola bit tasniyah wal jam'i nasabahu at-tahfif maka falam yuhtaj litisolihi ma bil mudhaf ilaih afadahu as-sabban. Seperti itu moderator. Oke, cukup kami simpulkan di sini untuk ikhtirotan yang ada, keiskalan yang ada daripada musawirin dari DSH05 dan USA ini sudah sedikit diperjelas oleh FMSU. Jadi kalau yang ditanyakan masalah takhfif itu seperti apa? Takhfif itu maksudnya adalah meringankan bacaan daripada suatu kalimat. Contohnya kalau semisal pertama itu contohnya doribun zaidan, nah itu doribun zaidan ada tanwinnya lafaz pertama doribun. Kalau kita mudhafkan maka akan menjadi ringan, tanwinnya itu hilang menjadi doribu zaidin. Dari pembuangan tanwin dari lafaz dorib ini kemudian dimudhafkan kepada lafaz zaid, ini adalah letak takhfifnya seperti itu. Kalau mengenai tentang al tadi yang dari DSH05 itu perlu diketahui katanya sebenarnya bukan al yang berfaedah takhfif, akan tetapi idofah itu sendiri. Jadi bukan alnya ya seperti itu. Oke, mungkin kami bisa angkat jawaban lain kalau memang ada ataupun yang ingin mendukung jawaban yang telah disampaikan tadi. Silakan. Yang lain yang baru. Kalau memang ingin menjawab beda ataupun ingin mendukung jawaban yang ada. Desa 08 lagi, Desa 08. Oke, Desa 08. Cek. Iya, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita sepakat kalau dalam contoh ad-daribuna zaidi itu adalah wujud takhfif. Sehingga berkonsekuensi tidak apa-apa didugomkan. Diidofahkan. Moderator? Diidofahkan. Diidofahkan. Yang kami tanyakan tadi si Mujib itu mengatakan doribun zaidan itu kan ada kalau misalnya diidofahkan kan ada tahfifnya. Kalau seandainya yang pertama itu dikasih ad-doribu zaidan itu seandainya dimudhafkan nggak ada tahfifnya maka nggak boleh kan dong? Ya. Yang saya pertanyakan kenapa nanti dalam mufrad terus yang kedua ini atau mudhaf ilaihnya ada alnya, kenapa kok masih boleh diidofahkan padahal kami kira di sana itu nggak ada tahfifnya toh. Contoh ad-doribu zaidi. Moderator paham nggih? Oke, paham. Pertama iya, sekali lagi kan kalau misalnya dalam mufrad itu ada alnya, maka yang kedua atau mudhaf ilaihnya itu wajib ada alnya. Ya. Padahal itu saya kira nggak ada tahfifnya toh. Oke. Ini kami simpulkan ya. Apa Desa 05 dulu? Ingin apa? Intro juga. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya itu gimana ya dari jawaban dari FMS itu tadi toh. Seakan-akan di sana itu khilafiyah dari Desa 04 yang tahfif itu alnya, yang di sana tahfif itu mudhafnya. Kemudian yang dibacakan dari FMS itu tadi itu berangkat dari apa? Ibnu Aqil, Syarah Ibnu Aqil juz 3 halaman 47. Itu mana? Hasyiah Al-Hudari ala Ibnu Aqil juz 2 halaman 35. Itu bukan menjelaskan tentang mudhafnya, akan tetapi menjelaskan tentang mudhaf ilaihnya seperti itu. Kemana kok melenceng ke sana? Wong saya tekankan itu di dalam mudhafnya, bukan di dalam mudhaf ilaihnya seperti itu. Baru sampai ketahui Pak seperti itu. Oke. Di sini kami simpulkan ya ada dua itiratan kembali.
Di sini berangkat dari DSA 08 pertama menanyakan dalam apa namanya sekilas tentang apa yang dipaparkan oleh Musawirin, menjawab itu ada takhfif seperti itu karena ada takhfif. Dicontohkan kalau semisal doribun zaidan menjadi doribu zaidin, itu kan katanya ada takhfif sehingga boleh untuk diidofahkan. Sekarang ada satu contoh yang mana itu boleh untuk diidofahkan, tapi ternyata kalau di apa namanya di angan-angan, kalau dilihat di sana tidak ada unsur takhfif. Nah ini bagaimana? Contohnya ad-doribu zaidi. Jadi ad-doribu zaidan dengan ad-doribu zaidi itu apa bedanya? Jadi seakan-akan kalau ditambah al malah menjadi dan dimudahkan menjadi bukan takhfif tapi malah berat seperti itu. Tidak ada takhfifnya lah. Itu yang pertama. Untuk yang kedua di sini dari DSH 05 ini sebenarnya mungkin iskal tentang jawaban yang ada. Bahasa dari teman-teman Musawirin itu menjawab karena dalam idofah itu ada praktek takhfif. Dalam idofah ya, dalam idofah. Kalau masalah tadi tentang apa yang menyinggung ada khilafiyah, seakan-akan ada khilafiyah, sebenarnya mungkin tidak ya, karena dari DSH 04 tadi tidak mengatakan yang berfaidah takhfif itu alnya, tidak ya, tidak seperti itu. Dari DSH 04. Lah ini tidak al, bukan al kalau DSH 04 itu. DSH 04 itu mengatakan bahwa apa namanya idofah itu ada yang ghairu mahdo, ada yang mahdo. Kalau mahdo itu faidahnya takhsis dan ta'rif. Lah yang berfaidah takhsis dan ta'rif ini tidak boleh ada alnya, seperti itu bahasanya. Berarti kebalikannya, kalau bukan takhfif, bukan ta'rif dan takhsis, maka boleh menetapkan al, itu yang dimaksud. Kemudian langsung ke titik poin keiskalan dari DSH 05. Ini sebenarnya bingung dengan bahasa yang disampaikan oleh para musawirin. Musawirin itu rata-rata membahas tentang idofah, bahasa idofahnya yang ada unsur takhfif. Padahal yang ditanyakan di sini lebih fokus kepada mudhof itu sendiri. Bisa dipahami ya? Mudhof itu sendiri. Makanya dikatakan berikan alasan yang mendasari mudhof yang berupa jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah boleh menetapkan al, seperti itu. Silakan untuk para mujawib tadi yang ingin menjelaskan, silakan. Ingin menjawab pertanyaan atau keiktiratan daripada DSH 05 dan DSH 08. DSH 02 mungkin. DSH 06. Gak ada. Yang baru. DSH 01. Masih. Gimana? DSH 04? Tidak ada. DSH 02. Kalau tidak ada silakan. Ya, SMS itu ya. DSH 06. Jadi tirotannya seperti ini. Dari para mujawib tadi itu yang mengatakan ada unsur takhfif itu bahasannya mengenai tentang idofah. Jadi idofahnya itu ada faidah takhfif seperti itu. Nah ini kalau dari DSH 05 ini agak kebingungan dengan bahasa idofah itu berfaidah takhsis, karena pertanyaannya bukan mengenai tentang susunan idofahnya, melainkan fokus kepada mudhof itu sendiri ketika berupa jamak dan tasniyah itu kenapa boleh nanti menetapkan al pada mudhof itu sendiri. Kemudian dari DSH 08 ini menanyakan iskal dengan mujawib yang mengatakan ada unsur takhfif maka nanti boleh menetapkan al. Contoh saja seperti doribun zaidan itu kalau diidofahkan kan hilang tanwinnya, doribu zaidin itu ada unsur takhfif. Tapi ada contoh ad-doribu zaidin itu dari DSH 08 mengatakan kayaknya tidak ada takhfif, tapi kenapa kok boleh diidofahkan seperti itu, ad-doribu zaidin. Desa 08 seperti itu ya tadi ya. Silakan Desa 06 bisa dijawab. Belum paham? Iya, kakek boleh. MS tuh ya, MS tuh. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya rentet dari iktirotan dari kamar 5. Sebenarnya seperti ini moderator, antara idofah dengan yang ditanyakan, karena hubungannya mudhof ada halnya itu
berhubung terhadap masalah idofahnya moderator. Makanya kenapa mudhof itu boleh ada alnya dalam tasniah dan jamak? Ya karena seperti tadi itu jawabannya moderator. Karena hubungannya itu tidak akan jauh, tetap terhadap idofah moderator. Dan juga memang tadi ada itirotan dari 08 tadi memang sebenarnya. Jadi kalau dalam mufrad itu kalau hanya mudhofnya yang ada alnya itu kan tidak boleh moderator. Karena li adami wujudin tafid. Kalau nanti mudhof ilaihnya itu kasih al, contoh ad-dharibu zaidi, maka itu diperbolehkan. Padahal kalau kita lihat sendiri itu kan gak ada tahfif moderator, melainkan tambah berat karena al dengan al itu adalah sesuatu yang menjadi pengganti dari tanwin. Maka seakan-akan jadi ad-dharibu zaidin mudhof ilaihnya gak ada alnya yang berupa mudhof itu kan tidak boleh karena li ada wujud tahfif. Kalau ditambah al mudhof ilaihnya itu kan boleh. Ya kan boleh. Dilihat apa? Dilihat kita kembali seakan-akan kalau ditambah al lagi mudhof ilaihnya itu kan tambah berat moderator. Maka sama seperti ini moderator. Memang sebenarnya ini ada itirotan dari takbir ini sendiri itu memang ada itirotan. Kok bisa nanti kalau yang berupa mufrad itu mudhof ilaihnya itu ditambah al itu kok menjadi boleh, padahal di sana tidak ada unsur tahfif. Maka gimana? Maka ini hanya dikiaskan terhadap contoh al-hasanul wajhi. Jadi dalam contoh al-hasanul wajhi itu antara al-hasan dengan al-wajhi itu kan sama-sama ada alnya. Jadi al-wajhi untuk kita dibaca rofa itu tidak bisa. Kenapa? Karena hasanul wajhi itu adalah sifat yang mana sifatnya itu tidak ada dhamir yang kembali terhadap mausuf, maka kan itu tidak boleh. Maka dalam contoh al-hasanul wajhi itu boleh dimudhofkan untuk apa? Faedahnya itu hanya untuk robu gobohin, hanya untuk menghilangkan kejelekan moderator. Nah, dan juga dibaca nasab dalam al-hasanul wajh itu tidak boleh karena agar tidak tasbih dengan maf'ul bih. Itu pengkiasan ad-dharibur rajuli atau ad-dharibuz zaidi itu terhadap hasanul wajh itu ya moderator. Iya sampai roto. Nah ini saya bacakan dulu moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waslu al-bidal mudhafi mutafar inusilat bisani kal jadi sya'ar dan moderator. Au billadhi lahu utifasani ka zaidud dharibur rasil jani. Qauluhu at-tahfif ay bi arfit tanwin ad-dhahir kama fi dharibu zaidin wa asluhu dharibun zaidin. Awil muqaddar nahu hawaju baitillah aw hafinunil musanna wal jami'. Wa hasaru faidatiha fit tahfif innama huwa bin nisbat lit tahrif wa tahsis wa illa fatufidu raf'al qabhi aidan kama fi al-hasanul wajh. Fa inna fi raf'il wajhi kubiha khuluwis sifat an dhamiril mawsuf wa fi nasbihi tasbihan bil maf'ul bih kubiha ijra'i wasfil qasir majrul mutaaddi. Maka kalau dibaca wa fil jarri takhallas minhuma, maka kalau nanti dibaca jar itu akan raf'ul qabhi. Qauluhu bisarti, jadi kan berangkatnya ini kan memang walakin lama kanan al-idhofah fi niyatil infisal, maka fi radalika bisarti antad hula al-alif wal lam alal mudhaf ilaih kan moderator. Qauluhu bisarti ilairihi uturida bi annahu la fa'idata lil idhofah hina idin la tahfifan li adami tanwin fi wala raf'i qabhi li anna al-wasfa muta'addin fala qabha fi nasbi al-maf'ul bih fa kana al-qiyasu man'ul idhofah kama muniat fi al-hasanul wajhi wa hasanul wajhu li adami fa'idatihi kama. Maka dijawab wa ujiba bi anna hadha sarto bihasabil asolah innama huwa li jawazi idhofati sifat al-musabbihat al-mahalla biha kal hasanul wajhi li anna raf'a qabahi fiha la yakunu illa bidzalika syarti kama marra. Maka gimana? Fahumila alaiha ad-dharibur rajuli fi jawazil jarri listiraqihima fi ta'rif jawzaini kama hamaluha alaihi fi jawabin nasbi wa in kana qabihan fiha. Maka ada juga wa aidan liyakuna duhulu al-alal mudhaf alladhi huwa khilaful asli kal musakalah. Jadi seperti itu moderator. Bisa dijelaskan poin belakang tadi yang dibacakan itu? Jadi poin dari belakang kali ini sebenarnya dalam ad-dharibur rajul itu memang ada itiron. Padahal di
sana tidak ada tahfidz sama sekali. Maka di sana itu dijawab oleh musonif sendiri, itu dikiaskan terhadap al-hasanul wajhi. Dalam al-hasanul wajhi, wajhinya itu dibaca rofa, dibaca nasab, itu kobohun. Makanya untuk menghilangkan kobohun itu dibaca jer menjadi al-hasanul wajhi. Kenapa kok disamakan dengan yang mana raful koboh itu tidak akan hak? Dan dalam al-hasanul wajh itu kan faidahnya adalah raful qabah, raful qabah. Yang mana raful qabah ini tidak akan hasil kecuali dengan disyaratkan adanya mudhofnya itu ada alna juga dan dibaca der mudhaf. Maka gimana? Maka doribur rajul itu disamakan dengan al-wajhul muslim. Kenapa? Karena di keduanya itu sama-sama istirad dalam kemakrifatan antara dua juz tersebut. Kemarifatan di antara dua juz tersebut itu. Maka gimana? Sama dengan al-hasanul wajhi itu dihamalkan terhadap ad-doribu rajuli min ad-doribu rajulan yang dibaca jer, yang dibaca nasab meskipun itu kobe. Dan juga agar nanti apa? Sebenarnya ini sebuah ilah agar nanti mudhof itu bisa ada alnya sebagaimana dalam musyakalah itu, moderator. Oke, di sini kami simpulkan dari FMS2 untuk mengenai iktirotan tadi. Di sini sebenarnya jawaban dari iktirotan desa 08 ya, yang mengatakan dalam contoh ad-doribu zaidih itu kenapa kok boleh dimudhofkan padahal tidak ada unsur takhfif. Di sini sebenarnya untuk permasalahan ad-doribu zaidih itu sebenarnya letak keperbolehan diidofahkan itu bukan dari letak ada tahfidz atau tidaknya, tapi disamakan dengan contoh al-hasanul wajhi. Al-hasanul wajhi itu pada dasarnya andaikan kita tidak dimudhofkan maka dalam kurung dibaca rofa ataupun dibaca nasab tidak dimudhofkan al-hasanuh wajh semisal ataupun wajhu itu terbilang gobeh seperti itu, dengan alasan-alasan yang telah disebutkan tadi. Sehingga nanti karena kobeh maka dibaca ajer. Kemudian lafaz ad-doribu zaidih dengan yang lain ad-doribu zaidih itu disamakan dengan lafaz al-hasanul wajhi dari letak karena sama-sama istiraq dalam masalah apa tadi? Istiraq dalam masalah kenapa? Kemakrifatan 2 juz seperti itu ya. Kemakrifatan 2 juz. Kemudian di samping itu juga nanti karena ada istilah musakalah fil mudhaf ilaih seperti itu. Musakalatu al fil mudhaf ilaih. Karena ada musakalah dalam mudhaf ilaih itu. Karena pada dasarnya penetapan al pada mudhaf itu khilaful asli, maka salah satu musaghiunya yang perbolehkan menetapkan al di mudhaf di mudhaf itu sendiri adalah musakalatuha fil mudhaf ilaih seperti itu. Cukup ya? Itu untuk yang iktirotan dari desa 08. Kalau desa 05 tadi itu sebenarnya memang pembahasan yang ada tentang idofahnya. Sedangkan pertanyaan itu kan adalah tentang fokus pada mudhof yang berupa jama' atau isim tasniyah boleh nanti menetapkan al. Lah itu sebenarnya nanti akan juga ditarik kepada pembahasan idofah seperti itu. Sehingga pembahasan idofah itu sudah menjadi mewakili pembahasan yang ada dalam mudhof itu sendiri, karena mudhof itu bagian dari pembahasan idofah. Ketika dibahas idofah itu sendiri maka itu pun juga termasuk sudah terwakili dalam pembahasan idofah itu sendiri. Jadi larinya nanti yang menetapkan al dalam isim tasniyah dan dan jamak itu karena takhfif itu sendiri, dan takhfif ini pembahasannya secara umum adalah tentang idofah ghairu mahdhuf seperti itu. Cukup ya mungkin ya? Mungkin yang baru kalau ada. Kalau ada yang baru. Kalau tidak ada ya terakhir desa 05. Setelah ini kami kembalikan kepada para muharir. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya itu tidak dari jawaban tadi itu jadi kalau jawaban tadi itu disebut dibuat sebagai pegangan, tak masuk akal sekali karena
adanya al di mudhof itu tidak ada alnya di adanya al di mudhof ilaih itu tidak ada alnya di mudhof yang dibacakan tadi. Kalau itu dibuat pegangan sebagai alasan yang mendasari kenapa al itu boleh di dalam mudhof yang berupa jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah, sangatlah lucu seperti itu toh. Maksudnya seperti apa? Kami kurang tasawur. Kan seperti ini. Jadi tadinya saya itu toh kan meminta alasannya kenapa alasan yang mendasari bahwasanya mudhof yang berupa isim tasniyah dan jamak itu boleh menetapkan al. Kalau yang tadi yang dibacakan wa in waqa'al wasmu sannan aw jam'an fawjuduhu al fihi ila anqal annal kafan wujuduha fil mudhof ilaihi laisa huwa wujuduha fil mudhof, itu sangatlah lucu kalau sudah dibuat sebagai pegangan bahwa yang mendasari yang diperbolehkannya itu menggunakan jawaban itu sangatlah lucu. Coba sebelumnya dari Desa 05 ini coba ditasawurkan dari Anda, pemahaman Anda tentang ibarat yang dibacakan tadi itu. Coba dibahas. Dijelaskan pemahaman Anda tentang ibarat tadi itu seperti apa. Ayo. Dik, ingat menongol. Berani. Jodan. Silakan Desa 05. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pemahaman kami ini Tor ya seperti tadi itu Tor. Jadi nantinya ya di ibarat tadi itu Tor adanya al di mudhof ilaih itu tidak adanya al di dalam mudhofnya seperti itu. Yang mana kalau adanya mudhof ilaih, bagaimana adanya mudhof ilaih? Adanya al di dalam mudhof ilaih itu tidak adanya al di dalam mudhof seperti itu. Maksudnya seperti apa maksudnya? Oke, silakan satu kali lagi ya. Simpel saja dari MS tuh. Simpel saja. Yang langsung saya ambil dari Al Kafiyah itu ya moderator. Jadi kan dalam idhofah itu kalau mudhof ilaihnya saja yang ada alnya itu kan sudah tidak masalah. Keperbolehan itu tidak bisa kita tarik dalam mudhofnya moderator. Dalam artian hanya mudhofnya saja yang ada alnya itu tidak boleh. Melainkan harus ada musawiknya, harus jatuh berupa tasniyah. Paham moderator? Makanya bunyinya seperti ini moderator. Annal kafiyah an wujudiha fil mudhof ilaih laisa huwa wujuduha fil mudhof. Keperbolehan dalam mudhof ilaih adaannya mudhofnya tidak ada itu tidak bisa ditarik mudhofnya ada al mudhof ilaihnya gak adaannya itu tidak boleh, melainkan balukuhu musannan ila akhiri, melainkan mudhof ilaihnya itu harus berupa tasniyah ataupun jamak seperti itu moderator, takbirnya itu moderator. Cukup ya, ini terakhir dari MS itu. Maksud daripada ibarat yang dibacakan tadi itu seperti ini. Jadi pada ketika bentuk mudhof itu adalah jamak ataupun isim tasniyah, maka bentuk itu sendiri yang menjadi musawwi keperbolehan menetapkan al di mudhof. Bukan adanya adanya al di mudhof ilaih yang mana nanti akan berdampak boleh menetapkan al di mudhof. Seperti itu. Kalau alasan lanjutan maka seperti tadi itu, karena ketika bentuknya adalah isim tasniyah ataupun jamak, maka di sana ada unsur takhfif ketika diidhofahkan seperti itu. Jadi contohnya kalau ad-dharibuna Zaidan, kalau tidak dimudhofkan seperti itu, kalau dimudhofkan ad-dharibu Zaidin. Sehingga dalam contoh itu ad-dharibuna Zaidan ketika diidhofahkan menjadi ad-dharibu Zaidin, itu terbilang ada unsur takhfif sehingga nanti diperbolehkan untuk memudhofkan lafaz ad-dharibuna kepada lafaz Zaidan sehingga menjadi ad-dharibu Zaidin seperti itu. Mungkin kami cukupkan, kami langsung kepada muharrir di sini. Silakan kami pasrahkan seluruhnya kepada muharrir. Sedikit kami simpulkan kembali untuk jawaban yang ada di sini mengenai sub A.
alasan yang mendasari kenapa berupa mudhof yang berupa jama' atau isim tasniyah itu boleh nanti menetapkan al. Boleh adalah suatu yang memperbolehkan untuk menetapkan al di mudhof. Padahal hukum asal daripada mudhof itu tidak boleh ada alnya ataupun ada tanwin. Sekilas jawaban yang ada di sini, ada yang mengatakan dari DSH 04 ataupun DSH 02 itu mengatakan karena bentuk idhofahnya adalah idhofah yang ghairu mahdhuf. Yang mana idhofah itu kalau bentuknya yang mahdhuf ya, bukan ghairu mahdhuf, itu faidahnya adalah takhsis dan ta'rif. Ketika takhsis atau ta'rif maka nanti tidak boleh untuk mengadakan untuk menetapkan al di mudhof. Berarti kebalikannya, kalau tidak berfaedah takhsis dan ta'rif maka berarti boleh menetapkan al. Yang tidak berfaedah takhsis dan ta'rif berarti adalah idhofah ghairu mahdhuf. Kemudian jawaban yang kedua di sini adalah tahfif. Alasannya seperti itu. Karena dalam contoh ad-daribu Zaidan, kalau diidhofahkan ad-daribu Zaidin itu ada unsur tahfif. Yang mana tahfif ini dalam pembahasan idhofah yang ghairi yang lafdiyah yang ghairu mahdhuf itu nanti adalah salah satu alasan keperbolehan suatu lafaz itu untuk diidhofahkan seperti itu. Untuk selanjutnya kami pasrahkan kepada muharrir. Jadi memang ada dua pemahaman dari jawaban yang ada. Yang pertama memandang daripada sisi takhfif dalam bacaan. Yang kedua memandang daripada faedah dalam ma'rifat atau mentakhsiskan. Jadi kalau kita dapat pahami bahwa idhofah memang ada dua, mahdhuf atau yang disebut dengan ma'nawiyah atau idhofah ghairu mahdhuf yang disebut dengan lafdiyah, ini berbeda. Kalau yang ma'nawiyah ini jelas maknanya untuk takhsis atau ta'rif. Contoh seperti gulamu Zaidin. Gulamu Zaidin ya, nggak ada di situ. Gulamu Zaidin ini kan faedahnya untuk ta'rif atau takhsis, berarti budaknya Zaid. Ini jelas nggak boleh ada alnya. Tapi kalau yang ghairu mahdhuf yang berupa lafdiyah ya, yang bukan sifat ya sifat, ini nggak masalah meskipun ada alnya. Contoh seperti ad-dariba Zaidin tadi ya, ad-dariba Zaidin atau ad-daribu Zaidin. Karena pada hakikatnya yang idhofah ghairu mahdhuf itu sebenarnya bukan idhofah, hanya saja untuk meringankan bacaan. Daribu Zaidin, yakni sifat yang memukul Zaid itu siapa? Wong kang mukul Zaid. Jadi kalau menurut kami masih belum tasawur dengan adanya tahfif. Tapi kami lebih cenderung adanya jawaban yang mengatakan bahwa kalau idhofah ghairu mahdhuf yang fungsinya bukan takhsis atau ta'rif, jadi nggak apa-apa meskipun ada alnya, karena bukan faedahnya untuk tahfif atau ta'rif atau takhsis. Baru kalau berupa idhofah yang mahdhuf ma'nawiyah ini nggak boleh ketika ada alnya. Ya, kalau menurut kami bahwasanya idhofah yang ghairu mahdhuf yang pada hakikatnya ini bukan idhofah, ini lebih cocok pada pembahasan gak masalah dengan adanya al, karena meskipun adanya al ini tapi jawaban yang ada ini keluar daripada pembahasan pertanyaan. Tapi kalau pertanyaan apa yang melatar belakangi ini diperbolehkan kalau tasnya dan jamak, itu memang tahfif. Tapi kalau ditarik pertanyaannya, kenapa ini kok boleh dikasih al? Karena kalau idhofah mahdhuf meskipun ada alnya ini enggak berfungsi untuk memakrifatkan, sehingga tidak ada tahsilul hasil seperti itu. Ada, karena tidak ada untuk takhsis atau ta'rif itu. Kalau pertanyaannya fokus pada yang ini, apa alasannya mendasari? Itu cocok pada jawaban ya tahfif atau tahsis atau tidak tahsilul hasil. Oke. Mungkin ini ada yang menambah dari Pak. Silakan. Oke, bersama
Jadi kan seperti ini moderator ya. Sebenarnya kan konsep besarnya idhofah itu kan ada dua. Yang pertama kan mahdo, ghairu mahdo. Yang perlu ketahui kenapa nanti yang mahdo itu tidak bisa kemasukan al karena tidak ada niatul infisol. Jadi seakan-akan kalau kemasukan al itu nanti karena tidak ada niatul infisol maka tergabung dua mu'arrafain, ataupun bahasa lain dari sampean itu adalah tahsilul hasil. Jadi dengan mudhof ilaihnya yang mahdo itu sebenarnya sudah menjadi isi ma'rifat, apalagi nanti malah ditambahi al, kan semacam itu. Sekarang permasalahannya itu berada di idhofah yang ghairu mahdo. Jadi kalau menurut kami kenapa kok nanti diperbolehkan ada alnya, itu karena ada niatul infisol sama sekali ataupun tidak terjadi yang namanya tahsilul hasil. Makanya kami sedikit ada takbir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu la yajuzu. Ini sing ten idhofah sing mahdo. Qauluhu la yajuzu ay li'annal maqsudal asliya minal idhofah at-ta'rif. Fayalzamu min wujud min dukhuli al tahsilul hasil. Awijtima'i mu'arrafaini ala syai'in wahidin. Nah, sekarang kalau kepada sing idhofah yang ghairu mahdo ini gini. Wa amma ma kanat idhofatuhu ghairu mahdotin wa huwa al muradu bi qawlihi badzaan mudhafu ay bihadzal mudhaf allati taqaddama al kalamu bihi qabla hadzal bait fa kana al qiyasu aidan yaqtadi alla tadkhul al alifu wal lamu alal mudhaf lima taqaddama min annahuma muta'aqibani. Sama kan seperti sing mahdo. Kiasnya sama seperti yang ada di mahdo. Walakin lamma kanatil idhofatu fihi ala niyatil infisal ughtu fi radalika bi syarti an tadkhulal alif wal lam cuman alal mudhaf ilaih. Itu pertama. Jadi sebenarnya sama kalau yang idhofah yang ghairu mahdo itu sebenarnya sama, tidak boleh terjadi kemasukan al. Ini sebenarnya sama dengan yang ada di idhofah yang mahdo. Cuman kenapa kok boleh? Itu karena memang idhofah yang ghairu mahdo itu karena ada niatul infisol, sehingga nanti meskipun ada kemasukan al itu tidak terjadi terkumpulnya dua ma'rifat, dua adat yang saling memakrifatkan. Jadi tidak ada yang namanya tahsilul hasil. Ala niatul infisol itu maksudnya seperti ini, Doribu Zaidin itu maknanya itu kita bisa artikan Doribun Zaidan. Beda halnya dengan gulamu Zaidin itu sudah pasti makrifat, sehingga kalau dimasuki al itu sudah pasti ijtima'ul mu'arrifaini, seperti itu, mu'arrifaini. Kalau di idhofah yang ghairu mahdo itu tentu tidak, karena memang ala niyatil infisal Doribun Zaidan. Cuman maknanya tetap satu, seperti itu menurut. Jadi kami lebih cenderung kenapa kok boleh kemasukan al atau tidaknya itu cenderung terhadap ijtima'ul mu'arrifaini, ataupun karena yang satunya adalah ala niyatil infisal, semacam itu menurut. Gak ada. Tapi bagaimana tadi? Sekarang lucu. Kalau masalah tahfidz itu saya kira lucu. Teman-teman itu sederhananya ya, logika yang terbangun dari teman-teman itu saya kira kenapa kok boleh kemasukan al, karena memang ada tahfidz. Sekarang kalau ditanya apakah alnya yang mentahfifkan, teman-teman nggak ada yang berani jawab. Ya seakan-akan pikiran yang teradopsi di pikiran teman-teman itu yang mentahfif itu adalah semacamnya adalah alnya, semacam itu. Padahal yang mentahfif itu sebenarnya adalah mudhofnya itu, tahfifnya itu nanti ketika kita bayangkan di situ tidak terjadi yang namanya ada tanwin, idla tanwin namahu wala nunah, tidak ada tanwin plus juga tidak ada nun, itu wujud tahfifnya. Ini maksudnya dari Anda ini kalau masalah alasan yang masalah tahfif itu kurang kurang agaknya dipaksakan gitu. Adanya dipaksakan. Ya, agaknya dipaksakan. Karena memang
nanti karena ada tahfif, meskipun kelebihan lafaz itu seakan-akan nggak apa-apa karena sudah ada tahfif, semacam sudah seperti itu. Fanasabahu at-tahfif kan semacam itu. Jadi saya kira kalau saya sendiri itu lebih kepada mu'arifaini dan semacamnya itu, karena ala niyatin infisor. Jadi kami simpulkan di sini dari muharrir ini ada sedikit pencerahan ya, mungkin ada sedikit penyampaian yang dapat mengerucutkan permasalahan. Di sini untuk jawaban daripada pertanyaan sub A, ini pada dasarnya kalau dari kedua muharrir ini lebih condong kepada jawaban yang dari DSH 04 itu. Maksudnya apa? Jadi kelanjutan dari itu sebenarnya ada pembahasan kalau yang mahdoh itu nanti kan faidahnya adalah ta'rif dan tahsis. Kalau dalam faidah dalam idhofah yang prakteknya apa? Yang faidahnya adalah takhfif atau tahsis, ta'rif atau tahsis. Ini nanti tidak boleh menetapkan al. Alasannya kenapa? Kalau sampai menetapkan al di mudhof maka akan terjadi nanti tahsilul hasil. Karena dengan kita memudhofkan lafaz yang pertama, lafaz ulam dengan lafaz zaid itu sudah ma'rifat. Kalau kita memasang al maka akan terjadi tahsilul hasil. Ada ijtima'ul mu'arrifain, berkumpulnya dua adat yang mema'rifatkan, seperti itu. Sehingga dalam praktek idhofah mahdoh ini tidak boleh. Kalau dalam praktek idhofah yang lafdiyah atau ghairu mahdoh seperti yang berupa jamak ataupun isim tasniyah mudhofnya, nah ini nanti kenapa kok boleh? Ya karena tadi tidak ada tahsilul hasil dan di sana terjadi niyatul infisol, seperti itu. Jadi kalau prakteknya doribun saja, yang biasa saja mufrad doribun zaidan itu bisa kita jadikan doribun zaidan seperti itu. Bedanya dengan lafaz ulamu zaidin. Ulamu zaidin tidak ada niyatul infisal sama sekali. Jadi memang lafaznya itu satu. Sehingga kalau semisal kita mengatakan al-ulam zaidin itu jadi satu, sehingga akan tahsilul hasil. Kalau ad-doribu zaidin, itu ad-doribu zaidin atau ad-doribu zaidin itu nanti ala niyatil infisal. Walaupun kayaknya lafaz pertama itu diidhofahkan kepada isim ma'rifat yang kedua seakan-akan menjadi ma'rifat, apalagi kemasukan al seperti itu, tapi tidak, karena itu ala niyatil infisal, seperti itu. Coba begini Pak. Ini dari yang mana ini? Yang mana? Sohe dulu Pak. Oh oke. Mas Sohe, silakan. Ini habis ini saya mau keluar. Coba saya ingin tercover semuanya. Saya berpikir bahwa yang disampaikan oleh mujib atau yang penjawab ini arahnya satu, adalah yang kita pahami adalah yang idhofah ghairu mahdhuf, yang kemudian disebut dengan idhofah lafdiyah. Tetapi kalau kami tinjau dari muharrir sama mujib, ini kok berbeda pandangan, mungkin belum ada ibarat ya. Saya kira tahfif itu adalah bagian daripada yang masalah idhofah ghairu mahdhuf, sehingga kemudian memperbolehkan al itu masih tetap berada di mudhof. Yang dibahas tahfifnya bukan alnya tapi kalimat susunan mudhof sama mudhof ilaihnya. Coba saya tampilkan, habis ini saya mau keluar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu fahadhil masail, karena ini termasuk masalah yang sampean tanyakan, masalah, dan di sini dijawab dengan permasalahannya. Fahadhil masail al-khamsu, yang pertama masalahnya adalah yang ghairu mahdhuf, yaitu contohnya al-dharibu zaidin, atau yang nomor 2 al-dharibu zaidin, yang nomor 3 al-dharibu rajul. Ya, ada alnya semuanya sampai 5 itu contohnya masalahnya. Qauluhu fahadhil mas'alah al-khams utufira fiha al-jam'u baina al wal idhofah li'annal maksud minal idhofah al-lafdiyah yaitu allati hadil khamsu minha at-tahfif aw raf'il qabih wa dhalik hasil fi sifatil musyabbihah allati al-aslu fi dhalik. Jadi kumpulan masalah-masalah termasuk yang ditanyakan tadi al-dharibu zaidin, al-dharibu zaidin, itu adalah termasuk bagian yang pertama idhofah yang lafdiyah dengan atas nama lain adalah ghairu mahdhuf. Kenapa? Karena di dalam permasalahan tersebut satu ada tahfif, yang kedua adalah raf'ul qabih,
dan yang kemudian menghasilkan dalam sifat musabbihat al-dhorib sifat, ya kan, yang kemudian ada alnya, kemudian di situ harus dibuang. Dan ternyata di situ termasuk 5 yang kemudian mendatangkan bolehnya menetapkan al. Itu saja. Terima kasih. Nanti bisa diteruskan oleh muharrir untuk bisa menyelaraskan yang kemudian bisa diterima semua. Oke. Ini kami simpulkan sedikit tambahan dari Musoheh. Di sini kalau dari Musoheh lebih lebih setuju kalau kita mengcover semua jawaban. Jadi kita merangkul atau memasukkan semua jawaban dalam permasalahan ini. Salah satunya yang takhfif tadi itu kalau dari Dewan Musoheh dengan ibarat berdasarkan ibarat yang dibacakan itu juga menjadi salah satu alasan keperbolehan menetapkan al di mudhof seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya kami kembalikan lagi kepada musawirin untuk bisa lebih dimatangkan untuk jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh Dewan Muharrir dan Musoheh tadi dan juga para musawirin yang ada. Istirahat lagi, yang lain dulu, yang belum berbicara. Monggo yang belum berbicara, selagi masih bisa berbicara. Silakan. Kalau tidak ada, ya silakan. Cik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami ini agak tidak setuju dengan muharrir yang mengatakan tahfidz itu dilengsirkan, moderator. Kita coba tinjau dulu lagi, Natulin minta tolong takbir qauluhu bisarti tadi itu punya saya. Kita lihat tinjau. Jadi kan yang dibaca muharrir itu walakin lamma kanan al idhofa fi alaniyatil infisal, maka kan tu firadalika bisarti antanula al alif wal lam. Kita tinjau keperbolehan kalau mudhof ilaihnya itu ada alnya juga. Kita lihat keperbolehannya itu kenapa, melainkan itu dikiaskan terhadap alasanul wajibah, melainkan bukan niatul infisolnya itu. Jadi kan dalam idhofah rumah itu seperti tadi yang dikatakan Musoheh itu adalah at-tahfidz ataupun raf'ul qabih. Sekarang dalam yang mufrad yang berupa sifat ad-dharibuz zaidi, mudhof ilaihnya ada alnya. Di sana tidak ada tahfidz juga tidak ada raf'ul qabih. Kenapa kok boleh ketika mudhof ilaihnya ada alnya juga? Keperbolehan itu disamakan dengan al-asmu wajhi. Ya kan? Jadi kami rasa tetap kalau nanti jawaban yang berupa tasniyah ataupun jamak, salah satunya keperbolehan kenapa alnya itu boleh ada mudhofnya itu boleh ada alnya ketika berupa tasniyah atau jamak, kami rasa tetap di sana karena tahfidz. Kalau yang mufrad, kenapa? Karena memang di sana tidak ada tahfidz. Bahasa tahfidz itu moderator. Kita kembalikan terhadap infisal dulu. Ad-dharibuna zidun. Itu kan ada nun plus ada al. Ketika kita mudhofkan, maka kan nunnya itu hilang. Itu segi tahfidnya, membuang nun ataupun nanti tanwin. Kalau dalam yang mufrad, contoh ad-dharibu zaidun. Ad-dharibu zaidun. Sebelum kita idhofah pun tanwinnya sudah hilang. Makanya di sana alasan dalam kitab kawakibnya itu kenapa kok tidak boleh li'adami wujudin tahfidz. Kami rasa kami belum sangat setuju kalau tahfidz ini dilengsirkan, moderator. Tapi setuju dengan alasan kalau itu adalah infisal, setuju ya? Oke. Tapi maksudnya tentang ketidaksetujunya kalau permasalahan tahfidz ini tidak dimasukkan seperti itu. Oke. Monggo yang lain dulu, yang lain. Ini kami sekarang minta yang ingin menegaskan. Moderator ya. Oke. Takbirnya apa? Yang dipakai oleh Imam Estu itu adalah takbir yang kayaknya mau melengsarkan pemikiran kami. Itu sebetulnya gini. Yang sampean bawa ini nanti arahannya kepada hasunul wajhi dan semacamnya itu coba. Itu apakah nanti harus sama ya? Apakah nanti alnya itu ada di mudhof ilaihnya apa di mudhof? Sekarang permasalahannya adalah kita bahas sifat yang kemasukan al, cuma alnya ada di mudhof. Yang sampean usung, yang sampean kemudian sampean samakan dengan hasunul wajhi itu bukan yang kita maksud malam ini. Yaitu apa? Alnya itu harus ada di mudhof ilaihnya. Baca takbir kok enggak lengkap-lengkap. Sebelumnya jangan sebelumnya toh ini loh, headingkan.
itu nanti. Sebentar. Makanya Muharrir kalau yang dulu. mufrad itu nanti tabrakan. Ya kan? Satunya sudah ada takbir mendatangkan lagi kayaknya ruwet semacam itu. Terus kami tak bacakan takbirnya sampean yang kayaknya agak megagak itu. Gak pas sama sekali moderator, lucu. Kemudian kalau kita bawa usul kepada ad-dharibu Zaidin ataupun ad-dhariba Zaidin, karena yang dibahas oleh Bapak Anwar yang mewakili FMS itu ketika alnya ada di mudhof ilaihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sampean nanti tentang lagi gak apa-apa. Wa amma ma kanat idhafatuhu ghairu mahdhah wa huwa al-muradu bi qawlihi bada al-mudhafu ay bi hadzal mudhaf alladhi taqaddama kalamu fihi qabla hadzal bayan. Kemudian fakana al-qiyasu aidan yaqtadi alla tadkhul al-alif wal lam 'ala al-mudhaf. Jadi sekira kiasnya itu jangan masukkan alnya kepada mudhaf. Lima taqaddama min annahuma muta'aqibani. Sama dengan yang di atas itu. Walakin lamma kanatil idhafatu fihi ala niyatil infisal uhutu fi dzalika bi syarti an tadkhulal alifu wal lamu alal mudhaf ilaih kal ja'dis sya'ar. Empon itu yang diusung tadi bi syarti itu alnya itu harus masuk kepada mudhaf ilaihnya. Sekarang hadza yang lanjutan yang kita bahas sekarang ini yang sifat yang musanna ataupun jamak itu hadza idza kana al-mudhaf ghairu musannad wala majmu'an. Yang alnya harus kita masukkan kepada mudhaf ilaihnya itu kalau mudhafnya tidak berupa musanna ataupun jamak. Jadi gimana sekarang yang dibahas adalah mudhaf yang sebenarnya nggak apa-apa kita masukin al di mudhafnya. Sekarang takbir yang dibuat nyerang itu adalah takbir yang membahas alnya ada di mudhaf ilaihnya. Itu gimana cara memasukkannya? Gak apa-apa dimasukkan takbir yang semacam itu. Cuman kita bahas adalah yang ad-dharibu Zaidin itu. Jangan mudhaf ilaih yang dimasuki al semacam itu. Moderator, Bisa dipaham ya dari Muharrir ya? Bisa dipaham? ini Tor. Saya dulu dari Muharrir bisa dipaham tapi ya. Jadi maksudnya di Muharrir itu kalau ibarat yang dibacakan Anda itu lebih membahas kepada pembahasan yang mana itu membahas tentang adanya al di mudhaf ilaih seperti itu. Kalau ibarat yang dibacakan dari tadi Muharrir itu lebih umum. Yang ala niyatil infisal itu kan pada dasarnya alasan sehingga sesuatu itu diiktifar. Iktifar itu pun nanti masih ada syarat selanjutnya, yaitu dengan adanya syarat nanti harus adanya al di mudhaf. Itu kalau bentuknya mufrad seperti itu, ad-dharibus Zaidin. Kalau bentuknya sudah musannan jam'an itu tidak ada pembahasan adanya al di mudhaf ilaih seperti itu. Jadi untuk memasukkan kepada permasalahan sekarang itu kalau menggunakan ibarat yang dibacakan tadi dari MS itu kayaknya kurang pas kalau dari Muharrir seperti itu. Silakan yang baru dulu kalau memang ingin memperjelas. Kami minta sekarang yang ingin memperjelas dari jawaban yang mengatakan takhfif kalau memang ada. Iya ini. Desa 08. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kira di jam'u saja moderator. Sebenarnya kalau hanya menggunakan alasan yang dikatakan oleh Dewan Muharrir itu nanti akan timbul pertanyaan dalam contoh ad-dharibu Zaidin itu kenapa nggak boleh, padahal takdirin niyatil infisal juga kan. Dalam contoh ad-dharibu Zaidin nggak ada alnya yang kedua. Itu akan timbul pertanyaan kalau hanya dijawab takdirin infisal. Makanya disatukan saja. Yang pertama alasannya karena ada takdirin infisal dan yang kedua karena ada unsur takhfif. Tapi kan dari Muharrir tadi sudah menjelaskan. Iya. Dan kalau dalam contoh ad-dharibu Zaidin itu walaupun ala niyatil infisal ya kan, itu karena bentuknya bukan tasnya atau jamak sehingga nanti harus meletakkan al seperti itu. Pembahasan sekarang kalau itu berupa jamak dari Muharrir dan juga permasalahan yang ditanyakan itu tidak usah meletakkan al walaupun sama-sama ala niyatil infisal. Iya, kenapa kok nggak boleh kalau nggak mendatangkan al? Karena nggak ada unsur takhfif.
tahfif. Kalau dalam jema kenapa kok boleh meskipun mudhof ilaihnya gitu nggak ada alnya karena ada unsur tahfif. Makanya ini kami kira satu kesatuan moderator. Oke, sebentar. Kan dari Anda itu mengatakan karena ada unsur tahfif. Sekarang kalau contoh ad-daribu zaidi ada alnya, itu kan sampai mengatakan kalau ada alnya maka ada unsur tahfif. Lah kalau dalam contoh jema mudzakkar salim atau isim tasniyah itu kenapa tidak harus ada al mudhof ilaih? Karena tanpa itu pun nanti ada unsur tahfif. Katanya seperti itu kan? Kenapa? Dan sekarang kan ada unsur tahfif juga kan? Dan sekarang Anda yang mengatakan contoh ad-daribu zaidi itu ada unsur tahfif bagaimana? Katanya tadi kalau ad-daribu zaidi malah tambah berat kalau diberi al. Kalau alasannya karena tahfif seperti itu. Bisa dipahami? Enggak, kalau masalah ad-daribu zaidi itu tadi kan sudah dijawab, dikiaskan dengan masalah al-hasanul wajhu, bukan tahfif saja tapi raf'ul qabahi begitu. Berarti tidak ada tahfif ya dalam ad-daribu. Tidak ada tahfif. Berarti alasan keperbolehannya itu bukan karena tahfif. Tapi raf'ul qabahi. Tapi ini menyambung moderator. Jadi yang pertama itu alasan dasar karena ala takdiril infisal. Nah, kalau hanya pakai alasan itu akan timbul pertanyaan dalam masalah ad-daribu zaidin kenapa gak boleh, atau ya kenapa gak boleh karena tidak ada unsur tahfif. Yang kedua, kalau dijawab hanya dengan tahfif saja akan timbul permasalahan ad-daribu rajuli, atau yang kedua itu ada alnya padahal gak ada unsur tahfif. Maka ya di anu saja apa faidahnya itu yang disamakan dengan al-hasanul wajhi itu, karena raf'ul qabih dijadikan fa'il gak ada dhamir kepada mausuf, dijadikan maf'ul. Ad-dharib itu dijadikan maf'ul karena al-hasan itu adalah al-qasir bukan mutaaddi. Jadi kami kira sudah dijemput saja. Yang pertama alasan dasar yang disebutkan oleh muharrir, yang kedua alasannya karena tidak ada tahfif atau faidah-faidah yang lain itu, raf'ul qabih dan semacamnya. Berarti Anda ini ingin mengcover atau ingin memasukkan dua alasan ini. Okay, tapi apakah alasan ini pasti ada di satu kalimat secara bersamaan atau hanya salah satunya? Menurut Anda? Jadi andaikan ada contoh ad-daribu zaidi misal, itu kan salah satu alasannya karena alanya infisor. Satu, karena tidak tahsirul hasil. Dan yang kedua, apakah ada unsur tahfif kata sampean ataupun nanti raf'ul qabih? Apakah kedua alasan alaniyatil infisal kemudian juga tahfif ini pasti selalu bersamaan? Apakah seperti itu? Iya, faidah ya. Pertama alaniyatil infisal, yang kedua itu faidahnya itu enggak mungkin tidak ada toh. Ada, tapi bahkan ada yang dikiaskan itu. Artian dua alasan itu tidak bisa dipisahkan. Tapi begini moderator, kami lebih setuju itu jawabannya adalah mengenai faidahnya tahfif atau raf'ul qabih. Karena kalau dengan lebih condong itu, karena dengan kita patokan alasan itu, patokan dengan alasan itu otomatis pasti terjadi pada ghairu mahdhuf, dan ghairu mahdhuf itu pasti nyatul infisal. Oke. Jadi di sini ada jawaban dari desa 08 ini mengatakan lebih setuju untuk memasukkan atau mengcover semua jawaban, baik itu dari alasan alaniyatil infisal ataupun ada unsur tahfif ataupun nanti raf'ul qabih seperti itu ya. Jadi kalau hanya dikatakan alasannya alaniyatil infisal dari desa 08 ini kurang setuju kayaknya seperti itu. Silakan bagaimana? Apakah masih ada yang mendukung lagi dari FMS2? Apa masih ada atau yang sepakat dengan muharrir yang iktirad yang tidak setuju dengan desa 08 dan FMS2? Silakan. Tidak ada ya? Tidak ada orangnya apa tidak ada yang mau berbicara? Bagaimana? Sudah ya. Kalau memang tidak ada lagi, kami langsung kembalikan lagi pada muharrir. Monggo. Ya nggak apa-apa, semacam itu nggak apa-apa. Cuman kesannya tetap satu kesannya memaksakan. Karena memang
pada intinya dari sini itu kenapa kok ini sudah jelas kalau teman-teman itu masih mereka-reka nggak jelas larinya apakah kepada mudhof ilaihnya yang ada al dan semacam. Cuman nggak apa-apa juga kalau belum dimasukkan apa takhfif itu. Karena apa? Cuman pada dasarnya yang dibawa ataupun yang diusung di sini konsep besarnya adalah apa? Yaitu tadi alam yatil invisolnya itu tadi. Baru kemudian timbul nanti apakah mudhof ilaihnya yang kemasukan al apa tidak. Kalau apa? Kalau mau yang mudhof ilaih yang adaannya ya maka nggak ruwet-ruwet kan seperti tadi itu. Ada apa? Ada pemahaman nanti raf'ul qubhi dan semacamnya. Kalau yang apa yang musannan ataupun jam'an itu kan nggak harus kepada mudhof ilaihnya. Jadi kepada mudhofnya nggak apa-apa. Takutnya kami kalaupun dipaksakan itu tadi, takutnya kami kalau dipaksakan apakah yang memperbolehkan al itu apakah apa? Yang memperbolehkan alnya masuk kepada apa sifat yang berupa musannan ataupun jamak itu karena liwujudi takhfif itu bahayanya ditakutkan alnya yang malah yang berfaedah takhfif semacam itu. Teman-teman saya yakin semacam itu. Padahal sebelum jauh-jauh ada al itu memang sudah ada takhfif semacam itu. Jadi saya kira tetap konsep takhfif itu yang nomor 2. Jadi fana sabahu at-takhfif itu lamma tola fana sabahu at-takhfif. Jadi dari awal doribuna zaidin ataupun doribuna zaidan itu kan kalau dimudhofkan nunnya kan hilang. Berarti kan sudah ada takhfif kan semacam itu. Kemudian kemasukan al itu kan tambah ruwet lamma tola itu. Ya kan? Nambah kalimat lah. Maka kalau seperti itu fana sabahu at-takhfif bukan ditakhfif fana sabahu at-takhfif. Jadi kayaknya berhubungan satunya takhfif kemudian nambah al semacam itu loh. Jadi bukan alasan utama. Seperti itu. Oke. Enggak apa-apa. Monggo yang Muharir satunya kalau ingin menambah juga. Kami masih bingung ini. Enggak apa-apa bingung. Jadi kalau niatannya niatul infisor kan artinya meskipun seumpama dikasih makrifat ini kan nggak apa-apa dikasih al meskipun dikasih al kan tadi kalau kalau bukan apa ghairu mahdhuf itu kan nggak apa-apa. Nah ini kalau yang berupa isim mufrad seumpama dengan niatul infisor kita kasih al itu apakah tidak sudah niatul infisor atau enggak? Sudah sebenarnya. Ya, makanya terus apa bedanya dengan isim mufrad dengan isim isna dan jamak kalau sudah sama-sama niatul infisor? Makanya Pak, kalau seperti 2000 zaidin yang mau ditolak itu kenapa kok nggak boleh? Karena memang dari awal sudah tahfif. Kok ada alnya lagi dimudhofkan itu loh? Nggak ada bedanya kemasukan al ataupun nggak ada alnya itu nggak ada bedanya. Ya wes, sehingga nggak boleh kemasukan al malah nambah-nambah masalah semacam itu loh. Kalau 2000 zaidin dengan 2000 zaidin itu setelah dimudhofkan itu ada membuang nun kemudian nggak apa-apa wesan kemasukan al meskipun nambah-nambah semacam itu fana sabahu at-takhfif li'annahu lamma tola fana sabahu at-takhfif dan semacamnya itu nggak apa-apa di sini dalam rangka sudah adanya takhfif atau nggak berpengaruh kepada faedah apa ma'rifat atau enggaknya dalam rangka nggak apa-apa itu maksudnya. Kalau yang ghairu mahdhuf itu kok masa bahas apa ma'rifat enggaknya sih? Iya, artinya kalau ghairu mahdhuf itu fungsinya bukan ta'rif ya. Bukan ta'rif. Bukan, memang bukan ta'rif. Jadi meskipun umpama kita kasih al misalnya kan tetap seperti niatul infisol karena bukan ta'rif. Misalnya seperti itu. Contoh 2000 zaidin misalnya ya. Seumpama kalau kita tarik dalam permasalahan niatul infisol, meskipun kita seumpama kasih ad-2000 zaidin ini kan sudah sama seperti apa? Sudahlah bukan takrif memang. Oh enggak? Berarti enggak apa-apa kalau mufrad kasih al. Nah. Kalau mufrad tadi itu ada takhfifnya itu. Oh, berarti takhfif juga. Lah makanya enggak apa-apa. Kita masukkan takhfif itu enggak apa-apa. Cuman itu bukan utamanya bukan itu. Karena bahasanya apa kalau di kitab-kitab lain fana sabahu at-takhfif li annahu lamma tola fana sabahu at-takhfif semacam itu loh. Enggak apa-apa. Jadi kita simpulkan gimana ini? Gimana? Kenapa?
kenapa mudhof yang berupa jamak, mudzakkar dan isim tasniyah boleh menetapkan al? Karena Silakan. soalnya enggak, tadi rumusannya mau dimasukkan kedua-duanya, artinya bisa saja karena takhfif, juga bisa saja karena ada niatan infisol. Meskipun kita kasih al itu sudah tidak tidak berfungsi memakrifatkan. Seperti itu. Coba kalau seperti ini tawaran dari kami dari moderator. Kalau ingin mengcover kedua jawaban ini, itu kan berangkat pertama pembahasan kalau mudhof itu kan tidak boleh ada al dan tanwin. Itu hukum asal. Jadi al asluh dalam hukum idhofah itu tajridul mudhof minal alif wal lam kemudian tanwin. Itu al asluh. Kemudian dalam pembahasan ini terkadang nanti ada terjadi menetapkan al di mudhof atau di mudhof ilaihnya seperti itu. Itu yang berupa mahdhu atau ghairu mahdhu. Tapi seperti ini ya makanya. Dan dalam pembahasan idhofah itu ternyata ada dua pembahasan. Yang pertama mahdhu ghairu mahdhu. Kalau mahdhu itu kan apa faidahnya? Ta'rif dan juga taksis. Lah kalau yang berfaidah ta'rif taksis, kalau semisal kita pasang al di mudhof, maka akan tahsilul hasil, sudah ma'rifat dimarefatkan lagi. Ini mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa hukum asal dalam susunan idhofah itu harus tajridul mudhof minal al wa tanwin. Ini mungkin salah satu alasan untuk mengantisipasi seperti itu. Karena idhofah itu ada dua tadi, ada yang berfaidah ta'rif seperti itu. Sekarang gini, kalau ghairu mahdhu itu kan bukan takrif, bukan tahsis ya. Kalau seumpama kita kasih al yang fungsinya al itu adalah ma'rifat, itu apakah ngefek kepada niatul infisolnya nanti? Kalau misal kita pasang al di mudhof, kemudian ghairu mahdhu. Ya. Itu tetap ada niatul infisal pastinya. Ya, makanya kenapa kok seperti itu juga nggak boleh kan nanti seperti itu. Oke, Bang. Berarti kalau kita gabungkan, tapi kami masih belum bisa menemukan sisi takhfif dan enggaknya, dan pastinya dikembalikan kepada lisanul Arab. Tapi kalau untuk faedahnya tadi sama, artinya meskipun kita pasang al, ini enggak berpengaruh kepada fungsi daripada idhofah ghairu mahdhu yang mana itu tidak untuk tahsis. Meskipun ad-daribu atau ad-zaidin ini tetap tidak tahsis kan seperti itu. Coba seperti ini. Kalau semisal idhofah itu mahdhu, apakah pasti boleh diidhofahkan? Boleh kan, pasti kan? Tidak ada pembahasan imtinaul idhofah ataupun nanti apa jawazul idhofah. Pasti seperti itu. Karena dalam praktek idhofah mahdhu itu yang namanya dua susunan kalimat itu pasti diidhofahkan. Tidak ada praktek yang dipisah, kan seperti itu. Berarti pembahasan yang imtinaul idhofah ataupun yang tidak, yang boleh diidhofahkan itu hanya berada dalam bahasan idhofah ghairu mahdhu. Nah, seperti itu. Ya mungkin kalau kami boleh menawarkan, mungkin jawaban seperti ini. Jadi untuk hukum asal daripada idhofah harus tajridul mudhof daripada tajridul mudhof minal al kemudian wa tanwin, seperti itu. Kemudian ini sebenarnya salah satu bentuk hukum yang dibuat ulama untuk mengantisipasi terjadi tahsilul hasil dalam idhofah yang mahdhu seperti itu. Idhofah mahdhu itu kenapa kok tidak boleh? Karena akan tahsilul hasil. Jadi tarik lagi, kalau ghairu mahdhu bagaimana? Tidak akan terjadi tahsilul hasil. Ya maka boleh secara nalar seperti itu boleh karena tidak akan ada tahsilul hasil. Namun karena dalam idhofah ghairu mahdhu itu ada sebuah faidah gitu. Ada sebuah faidah yang itu Yang itu faidahnya adalah tahfif, ya kan? Kan faidah daripada idhofah mahdhu tujuannya adalah tahfif. Berarti kalau semisal kita mengidhofahkan lafaz yang sebenarnya tidak harus kita idhofahkan, tapi tidak ada unsur tahfif, berarti tidak boleh seperti itu. Bisa dipaham maksudnya? Jadi dalam idhofah ghairu mahdhu itu kan susunannya tidak harus idhofah kan? Tidak harus idhofah. Tapi boleh untuk diinfisor menjadi doribun zaidun semisal. Boleh nanti idhofah dengan syarat takhfif. Karena memang tujuan daripada diidhofahkan itu bisa diidhofahkan syaratnya harus ada takhfif. Nah, itu. Jadi pembahasan sekarang itu kalau idhofahnya ghairu mahdhu harus ada takhfif pokoknya. Entah itu yang kemasukan al tidak dipermasalahkan
karena memang kalau kemasukan al itu di samping tidak tidak tahsilul hasil, tapi di samping itu juga karena idhofah itu yang namanya ghairu mahdhuf tujuannya adalah takhfif. Berarti kalau kita mengidhofahkan lafaz yang seharusnya tidak usah diidhofahkan tapi tujuannya tidak untuk takhfif, ya kan apa gunanya kan seperti itu. Berarti takhfif itu juga menjadi syarat dalam idhofah ghairu mahdhuf. Lah untuk al ini sebenarnya ketidak apa-apaan memasang al itu pada dasarnya bukan karena bukan karena takhfifnya sebenarnya, tapi karena itu tidak ala niyatil karena itu adalah tidak tahsilul hasil seperti itu. Nah, seperti itu. Berarti kalau seumpama kita rumuskan, berikanlah alasan yang mendasari mudhof yang berupa jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah boleh menetapkan al. Bagaimana? Silakan Muharrir. Tadi kan fungsinya juga takhfif juga masuk gitu. Ya. Di samping itu juga meskipun seumpama ada al karena idhofah ghairu mahdhuf ini tidak berpengaruh kepada status daripada ghairu mahdhuf yang untuk memakrifatkan. Jadi gak mungkin meskipun ada alnya ini gak mungkin taksis atau takrif. Jadi bisa digabungkan juga. Gimana? Setuju? Digabungkan aja. Ya, ini memang sudah seperti itu. Jadi yang pertama kenapa ketika mahdhuf tidak bisa kemasukan al karena memang takut terjadi seperti sampai itu tadi tahsilul hasil. Yang kedua yang ghairu mahdhuf ya tetaplah yang ghairu mahdhuf karena memang sudah terjadi takhfif juga nanti tidak mungkin terjadi yang namanya tahsilul hasil. Saya kira seperti itu saja. Kalau memang nanti mau dikorek-korek lagi itu panjang. Coba sekarang teman-teman mengatakan kalau 2000 Zaidin itu diadami taksis katanya, diadami takhfif. Itu mana kok nggak ada takhfif? Wong sekira 2000 Zaidin itu pakun. Wong namanya idhofah ghairu mahdhuf faedahnya tetap. Itu kalau mau dikorek-korek lagi itu tetap panjang. Semacam itu. Apakah takhfif itu nanti setelah kemasukan al ataupun sebelum al dan semacamnya. Kalau ad-dharibu Zaidin yang mufrad, ad-dharibu Zaidin yang mufrad, sekira li adami takhfif itu bukan ketika dia tidak kemasukan al, tapi ketika dia sudah kemasukan al semacam itu. Nggih, li adami takhfif bisa. Jadi sekira takhfif enggaknya itu dihitung ketika nanti sudah kemasukan al, makanya bahasanya adalah fanasabahu at-takhfif. Jadi semacam itu. Makanya ketika ad-dharibu Zaidin itu nggak bisa karena memang nggak ada takhfif ketika sudah kemasukan al, karena dari awal itu sudah takhfif, nggak ada apa-apanya itu, nggak membuang nun, nggak membuang tanwinnya saja. Ketika kemasukan al, tanwinnya malah hilang, sama saja semacam itu. Jadi dimudhofkan tanwinnya hilang, kemasukan al tanwinnya juga hilang. Yang menyebabkan takhfif ya? Bukan alnya. Takutnya kami teman-teman itu malah berprasangka yang menyebabkan takhfif itu adalah alnya. Kok ada ad-dharibu Zaidin yang mufrad itu malah kok diadamin takhfif semacam itu. Berarti intinya al itu pada dasarnya tidak ada yang berfaedah takhfif. Bisa dipaham ya? Faedah takhfif itu hanya faedah daripada idhofahnya. Dalam artian kalau lafaz itu yang pertamanya sesungguhnya bukan idhofah, andaikan kita diidhofahkan menjadi takhfif, maka itu adalah takhfif dari segi diidhofahkannya, bukan karena alnya seperti itu. Bisa dipahami ya? Ini untuk pertanyaan sub A, berikanlah alasan yang mendasari mudhof yang berupa jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah boleh menetapkan al. Maka jawabannya untuk alasan pertama, masalah penetapan al itu karena adalah dalam praktek idhofah yang berupa jamak mudzakkar salim dan tasniyah ini termasuk dari idhofah ghairu mahdhuf. Dan dalam praktek idhofah ghairu mahdhuf ini tidak ada tahsilul hasil atau tidak ada namanya yang la ala niyatil infisal, melainkan niyatil infisal. Itu alasan yang pertama. Kemudian masalah tentang takhfif sendiri itu tentang pensyaratan daripada bisanya suatu lafaz yang bukan idhofah itu bisa diidhofahkan. Seperti itu ya. Mungkin kami sudahi untuk sub A ini. Monggo silakan Muharrir di Al-Fatihah. Al-Fatihah.